Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Naufal Azahra, mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan daripada kegiatan kuliah kerja lapangan pertama secara virtual ke Museum Nasional. Kunjungan menuju Museum Nasional secara virtual ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021. Pada awalnya kami disajikan oleh suguhan materi berupa selayang pandang sejarah Museum Nasional. Keberadaan Museum Nasional hari ini tidak bisa dipisahkan dari kiprah seorang ilmuwan dari Belanda bernama J.C.M. Radermacher. Nah, J.C.M. Radermacher ini merupakan sosok yang memelopori berdirinya Museum Nasional di Republik Indonesia. Nah, kenapa? Karena semula dia ini mendirikan sebuah perhimpunan bagi para cendekiawan atau intelektual dari Belanda, dan selain itu dia juga menyumbangkan sejumlah koleksi-koleksi berupa buku dan juga benda-benda kebudayaan, dan juga rumahnya di Kalibesar untuk dijadikan sebuah tempat untuk koleksi-koleksi tersebut. Nah, perhimpunan yang didirikan oleh Radermacher itu diresmikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 24 April 1778. Nah, pada masa berikutnya lah 24 April ini dijadikan sebagai Hari Museum Nasional. Adapun jumlah koleksi-koleksi yang ada di rumahnya Radermacher di Jalan Kalibesar ini mengalami dinamika yang cukup menarik pada masa-masa berikutnya. Nah, sebut saja ketika Inggris berkuasa atas Hindia Belanda, pada waktu itu koleksi-koleksi yang ada di Jalan Kalibesar ini dipindahkan ke Jalan Majapahit nomor 3. Nah, kemudian pada masa-masa berikutnya lagi oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dipindahkanlah koleksi-koleksi yang ada di Majapahit ini ke Jalan Merdeka Barat yang mana menjadi tempat Museum Nasional hari ini. Nah, kemudian pada masa-masa berikutnya juga nanti tempat yang menjadi koleksi-koleksi benda-benda kebudayaan, buku-buku dan lain sebagainya ini sering kali berganti nama. Nah, seperti menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia, kemudian Museum Pusat, dan kemudian terakhir adalah Museum Nasional. Nah, Museum Nasional ini dikenal ketika seiring dengan diterbitkannya surat keputusan pemerintah pada 1979. Hingga hari ini sudah terdapat ratusan ribu koleksi di Museum Nasional. Nah, terdapat benda-benda atau artefak-artefak bersejarah dari mulai masa prasejarah, masa Hindu Buddha, masa Islam, dan masa kolonialisme dan imperialisme Barat. Nah, itu pun dengan jumlah ratusan ribu itu pun akan terus bertambah karena ada beberapa artefak yang berada di pihak-pihak asing. Nah, mungkin contohnya kita pernah mendengar kabar bahwa ada beberapa artefak atau peninggalan yang dikembalikan oleh kerajaan Belanda ke Republik Indonesia, dan diantaranya itu adalah ada pusaka milik Pangeran Diponegoro. Nah, itu adalah sebagai contohnya. Nah, maka seiring berjalannya waktu akan ada koleksi-koleksi lain yang bertambah karena dikembalikan oleh pihak-pihak asing. Nah, seperti itu. Ada hal menarik mengenai Museum Nasional ini. Nah, orang-orang Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta, biasa mengenal Museum Nasional ini dengan sebutan Museum Gajah, atau kalau tidak Museum Arca. Nah, kenapa disebut Museum Gajah? Nah, karena pada abad ke-19, sekitar tahun 1870-an, raja dari Thailand datang ke Hindia Belanda. Pada waktu itu, Raja Chulalongkorn yang kelima ini memberikan hadiah kepada pemerintah kolonial Belanda berupa patung gajah yang terbuat dari bahan perunggu. Nah, kemudian selanjutnya kenapa disebut dengan museum atau Museum Arca atau Gedung Arca ini? Nah, kenapa? Karena di dalam gedung ini terdapat banyak sekali arca-arca. Nah, oleh karena itu, orang-orang Indonesia khususnya masyarakat Jakarta mengenal gedung ini dengan sebutan
seputar Museum Gajah atau tidak Museum Arca. Ketika saya mengikuti virtual tour Museum Nasional, nah tentunya saya mengikutinya dan juga saya mendapatkan ada beberapa artefak-artefak yang menarik. Nah, dimulai ada artefak-artefak berupa fosil daripada manusia praaksara, kemudian juga ada peninggalan-peninggalan berupa prasasti-prasasti seperti prasasti Mula Warman I, kemudian prasasti Aruten, Telaga Batu, dan lain sebagainya. Nah, adapun ketika saya mengikuti tur Museum Nasional ini dan mendapati beberapa artefak yang cukup menarik, nah diantaranya adalah di masa Islam. Nah, di masa Islam ini saya mendapatkan dua artefak yang menurut saya ini cukup menarik. Pertama yaitu adalah mahkota Kesultanan Banten, dan yang kedua adalah sebuah perkakas atau benda yang cukup bernilai di Kesultanan Riau Lingga yang disebut dengan jogan. Berbicara mengenai mahkota Kesultanan Banten yang saya lihat di tur Museum Nasional itu, menurut informasi yang saya dapatkan bahwa mahkota Kesultanan Banten ini usianya sekitar 200 tahun. Nah, mahkotanya ini masih utuh dan dilapisi oleh ornamen-ornamen seperti tumbuhan dan juga dilapisi oleh emas. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan bahwa mahkota Kesultanan Banten ini mirip atau serupa dengan mahkota kesultanan di Goa, Sulawesi. Adapun berbicara mengenai sebuah alat yang menurut saya cukup menarik karena seperti bentuk kipas tradisional. Nah, yang dinamakan jogan di Kesultanan Riau Lingga ini ternyata memiliki fungsi sebagai alat untuk penahbisan penguasa atau alat untuk menobatkan penguasa atau sultan di Kesultanan Riau Lingga. Nah, bagi saya ketika membincangkan sejarah Islam di Nusantara atau Indonesia memiliki ketertarikan tersendiri. Nah, ketika kita merunutnya dari awal, misalnya kita ambil saja ketika membahas awal masuknya Islam ke Nusantara, tentunya ada beberapa teori yang kita kenal. Dua diantaranya adalah teori Makkah dan teori Gujarat. Teori Makkah salah satu pendukungnya adalah seorang ulama asal Minangkabau yang masyhur yaitu adalah Buya Hamka. Adapun teori Gujarat ini salah satu pendukungnya adalah seorang orientalis Belanda yaitu Christian Snoeckgroens, dan masing-masing daripada mereka memiliki argumentasi sendiri. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa karena mereka bisa memberikan pencerahan kepada kita, dan itu adalah sebagian hal yang saya sukai daripada bab sejarah Islam di Nusantara. Nah, dengan adanya KKL pertama ini, dengan adanya tur Museum Nasional ini, setidaknya bagi saya telah memberikan pelajaran yang cukup luar biasa. Di antaranya adalah nilai-nilai bagaimana supaya kita bisa tetap bersyukur dan juga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya meskipun kita sedang dilanda pandemi. Nah, namun yang terbesar bagi saya dengan adanya KKL pertama ini, terutama dengan adanya tur Museum Nasional secara virtual ini, bisa menambahkan rasa cinta kita kepada bangsa kita sendiri dengan cara mengenal peninggalan-peninggalan leluhur kita. Luar biasa bagi saya, meskipun dilanda pandemi kita masih bisa melihat, mengamati kehebatan leluhur kita. Semoga dengan adanya KKL pertama melalui tur Museum Nasional secara virtual ini bisa menambah kecintaan kita kepada negeri kita, tanah air kita, Indonesia kita. Terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.